warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gini media ya, saya ini sudah kenyang mengikuti pra-peradilan. Saya nggak tahu pra-peradilan ke-3, ke-4, ke-7 maksudnya apa gitu loh. Walaupun pra-peradilan pertama itu saya katakan ini sudah nggak benar keputusannya, ya. Tapi sudahlah, itu kan hak daripada hakim untuk menentukan. Dan pernah saya sampaikan kepada media, kalau sempat ini dikabulkan, hakimnya perlu dipertanyakan. Pernah kan? Karena apa, ini udah jelas-jelas bahwa penetapan tersangka tidak ada relevansinya dengan penerapan pasal atau penyelundupan pasal. Ada jenderal juga yang ngomong penyelundupan pasal. Emang selundupan narkoba apa? Gitu. Nah, faktanya kalau seandainya memang penetapan tersangka ini tidak sesuai dengan etika prosedur hukum, kenapa pada saat itu tidak diperadilankan sebelum masuk proses pemeriksaan materi pokok perkara? Ngerti hukum nggak nih kuasa-kuasa hukumnya nih? Kan dodol Garut juga di kuasa hukumnya nih. Belajar di Fakultas Hukum mana saya juga nggak tahu. Makanya dari awal saya katakan, itu pasti kalah, pasti ditolak seluruhnya. Karena udah masuk dalam materi pokok perkara, kau pertanyakan, pertahankan saja di agenda fakta persidangan di pengadilan. Bukan lagi di arena penetapan tersangka. Yang lebih ironisnya lagi, sudah berpindah tanggung jawab daripada penyidik ke JPU. Ini kan sudah masuk kepada pra penuntutan dan persiapan dakwaan. Terus kau lakukan korek-korek terus ini, langsung lagi minta rehabilitasi, minta ini. Menurut hemat saya, JPU segera mengambil langkah, langsung mainkan agenda persidangan. Kalau mau ke pra-peradilan kan tentang masalah yang lain silakan saja. Ini kan tidak ada relevansinya tentang masalah penetapan tersangka. Penetapan tersangka kan sudah jelas, sudah diputuskan, ditolak seluruhnya, bukan sebagian loh, seluruhnya ditolak karena tidak masuk dalam pra-peradilan. Penetapan tersangka itu adalah pada awal sebelum proses pemeriksaan materi pokok perkara. Mainkan saja di persidangan. Kok pra-peradilan tentang rehabilitasi itu urusanmu. Nanti kau masukkan lagi, kaki kau pincang di pra-peradilankan lagi, masukkan lagi. Bila penting 10 pra-peradilan kau bikin. Ya ini kan sudah dodol Garut namanya sebenarnya. Orang gila aja tahu kenapa nggak kau masukkan dalam satu aspek pra-peradilan. Kau cicil-cicil itu kan. Orang gila juga tahu kau tuh bermain nggak macem-macem. Ada yang profesor, katanya profesor dodol juga kayak gini kan. Siapa itu, Pak? Ya nggak tahu lah siapa itu orangnya itu. Terus masuk ngomong sekarang kerangka teoritis, ini pakai bahasa-bahasa hukum lagi, tapi isinya dodol semua. Akhirnya kan ditegur sama hakim kan. Karena kebanyakan sok pinter gitu kan. Nah sekarang sudah kayak gini masih cuak-cuak lagi. Sudahlah, hadapi aja. Mudah-mudahan di dalam fakta persidangan, di ajas pembuktian, keterangan di sana itu, kau bisa buktikan, ada keterangan ahlimu, ada pembuktian yang lain, dan lain sebagainya, untuk mengamputasi dakwaan daripada JPU. Di situ tunjukkan kepiawaianmu, teriak-teriak terus pra-peradilan terus. Ini mendaftarkan pra-peradilan ketiga, baru mendaftarkan pra-peradilan keempat, kelima, keenam, sampai lebaran monyet nggak selesai-selesai kan gitu kan. Orang gila kan nggak ada ketawa kan, ini nggak ada kerjaan nih orang satu ini, mendaftarkan pra-peradilan, ada apa kau gitu kan. Nah, itu kira-kira. Jadi waras saja, yang waras ngalah, ikuti aturan main. Ya hukum bukan hanya milikmu sendiri, tapi milik rakyat Indonesia. Orang udah cerdas. Kau jangan bermain-main di arena sini. Sudah, ikuti aja TIFA. TIFA sudah melakukannya, ikuti aja. Mau apapun itu ya sudah, nanti aja. Dia aja pembuktian tuh. Tinggal kita tunggu aja keputusannya. Kalau kau nggak puas, pledoi. Kalau nggak puas, kau lakukan replik-duplik itu. Selesai kan, tinggal kita lihat keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari hakim. Gitu loh kalau orang cerdas tuh, kalau orang berpikiran lurus tuh. Kalau sudah pakai gini kan nggak tahu lagi pikirannya kena halusinasi atau nggak tahu saya nih. Kira-kira dia ya. Tapi ini kan mau menempuh Prapit ketiga nih Pak Jenderal. Ganti rugi katanya Pak Jenderal. Gimana? Relevan nggak? Ganti rugi. Ya dia minta kalau nggak salah 200 ya. Iya. Ada 200 rupiah uang saya jadi. Minta ke saya aja deh. Saya minta apa? Ini kan tujuannya supaya yang penting dikabulkan rehabilitasi, berarti memang kayak gini. Apaan? Udahlah, hakim juga nggak bodoh kok. Ini sudah ngulur-ngulur waktu, sudah kelihatan sekali sudah gitu loh permainan tuh. Nanti habis rehabilitasi apalagi nanti penerapan pasal kucing lagi nanti kan nggak tahu lagi kita.
Ini kan putus-putus. Pasal 310, 311. Setelah itu 32, 35. Setelah itu pasal mana? Pasal mencos gitu kan. Udah kadang-kadang amit-amit jawang baik gitu loh. Sudah ikuti aja. Kamu membuat situasional ini jadi nggak jelas. Orang lama-lama akan bisa, aduh, kamu berarti orang nggak bener kamu. Lama-lama kan orang bisa nilai. Nah kalau masih ada yang bela-bela dia itu berarti sudah perlu dipertanyakan jati dirinya gitu loh. Berarti kau tuh bukan berpikir tentang hukum, berpikir tentang permasalahan yang sensitif. Ada hubungannya siapa, yaitu kelompok dan golongan itu, nggak perlu saya sebutkan siapa gitu loh. Gitu kira-kira ya. Oke, Pak Jenderal, ini kan mereka bakal nempuh, udah nanti yang ketiga, bukan bahkan katanya sih mau menempuh Prapit ini sampai ke 8, 7 atau 8. Iya, kan Antartika. Kan gitu. Saya nggak tahu lagi materinya nanti. Nanti pra-peradilannya tentang perjalanan mereka sudah menghabiskan uang dari rumah ke Jakarta Selatan. Tuntutan ganti rugi habis ongkos kami katanya kan. Pra-peradilan yang ke-20 gitu kan. Ya udahlah, orang waras ngalah aja deh. Hanya orang gila aja yang mau mendengarkan kayak gini gitu loh. Kalau hakim masih mendengarkan kayak gini, nggak ngerti lagi hakim model apa kayak gitu loh. Tolong tegas juga hakim kalau sudah masuk ketiga sudah nggak sesuai dengan substansi, tolak semuanya. Pada saat keputusan itu tolak. Ini sudah tidak sesuai lagi dengan pra-peradilan. Ajas pra-peradilan jelas gitu loh. Substansi sah tidaknya titik itu aja. Apa rehabilitasi, rehabilitusu, apa nggak jelas lah. Berarti kuncinya di hakim ya Pak? Ya, Kuncinya di hakim ya? kuncinya di hakim, tegas hakim, jangan lulu waktu. Ini kan sudah jelas ditolak, masuk ketiga lagi, apa nanti lagi? Nggak usah diterima lagi di kepaniteraan. Cukup pada saat di kepaniteraan itu disampaikan, ini bukan masuk dalam aspek subjek pra-peradilan. Selesai, nggak usah sidang-sidang lagi. Harusnya begitu gitu loh. Hakim ini jangan dimain-mainkan, dan jangan juga hakim bermain-main. Ingat, hakim pemegang palu. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Catat tuh baik-baik hakim. Itu kira-kira. Pak Jenderal, ini tapi kalau ini kan Dokter Tifa sudah menempuh jalur pengadilan ya, gitu sudah, dia tidak menempuh Prapit. Melihat Roy Suryo yang terus menempuh Prapit sendiri ini, mungkinkah ini skenario untuk mentumbalkan Dokter Tifa? Ya mereka lah yang tahu mau ditumbalkan, mau diapakan, nggak ngerti saya gitu loh kan. Kan udah macam-macam. Mereka bersatu, perang, kepentingan, pecah kongsi, akhirnya saling berantem. Tapi dibantah itu kemarin. Gimana dibantah fakta kok? Kok Yudin Indah sudah ngomong teriak-teriak kok? Apa yang mau dibantah lagi? Terus Refri Harun juga ngomong kok. Mau dibantah apanya lagi? Makanya kesimpulannya media, jangan suka menjolimi orang lain. Kau menjolimi orang lain, karma akan berlaku. Di fakta juga di kasusnya Febri Adriansa, jangan jolimi orang lain. Karena karma akan berlaku. Jangan tutupi pokok-pokok permasalahan, sementara hukum berjalan, orang sudah tahu semua, tapi kau tutupi dengan kepentinganmu. Sama aja tuh. Ini juga akibatnya karma berlaku kan. Kena. Jadi nggak usah jolimi orang. Akhirnya kan orang lihat kan berantem kan. Makanya orang baik itu jangan disakiti. Karena Tuhan tuh maha tahu gitu loh. Kembalilah, kalau memang kita beriman agama manapun itu, tolonglah sebelum kau tuh menyakiti orang lain, pikirkan kalau kau disakiti, sakit. Gitu kira-kira ya.